권리로 잡아! 넌 그냥 창녀야. 알았어, 창녀! Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Kali ini gua udah merangkum alur cerita film yang berjudul The Isle atau Pulau Kecil yang dirilis pada tahun 2000. Film ini menceritakan sebuah resort pemancingan yang sangat unik, di mana pengunjung akan diberikan penginapan terapung. Resort itu dikelola oleh wanita yang juga sering menjadi pemuas nafsu tamu-tamu pria di resort tersebut. Jadi setelah bosan mancing ikan, boleh sewa jasanya si wanita ini. Tapi sebelum masuk ke alur cerita filmnya, seperti biasa tolong bantu subscribe-nya biar gue semangat untuk terus buatin alur-alur cerita film lainnya. Nah, sekarang ini dia alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang gadis bernama Lin yang tinggal di sebuah pulau yang sangat kecil. Di sana dia berbisnis dengan mengelola penginapan yang terapung, dan ia juga terkenal tidak terlalu banyak bicara. Sehari-hari dia selalu mengantar para pengunjung ke penginapan, entah itu untuk menginap atau hanya sekedar memancing saja. Untuk menambah penghasilannya, Lin pun selalu melayani para pria yang menginap di sana. Suatu hari dia melayani salah satu pria bernama John. Dia pun mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Hal itu membuat Lin marah, lalu ia berencana untuk balas dendam. Ketika John yang sedang buang air sambil menelpon, tiba-tiba ada seseorang yang menariknya ke dalam air dan dia diserang secara brutal. Namun John mampu diselamatkan oleh dua orang temannya. Ternyata orang yang menyerang John adalah Lin. Sementara di sebuah penginapan berwarna kuning, terdapat seorang pria bernama Chio. Ketika ia sedang tidur, Chio mengingat kembali kejadian bersama mantan kekasihnya, yaitu ketika dia sedang bercocok tanam. Namun aksi cocok tanam tersebut berakhir dengan sangat tragis dengan kematian. Lalu Chio bangun dari tidurnya dan langsung menangis. Hal itu pun dilihat oleh Lin. Chio sangat frustasi dengan kejadian itu. Dia pun berencana untuk bunuh diri. Namun aksinya pun gagal setelah ada seseorang yang menusuk pahanya. Kemudian Lin pun lewat ke penginapan Chio dengan keadaan basah kuyup, sehingga Chio menganggap bahwa yang menggagalkan bunuh dirinya yaitu Lin. Sejak saat itulah Lin selalu memperhatikan Chio. Sepertinya si Lin ini mulai menyukainya. Chio juga menyadari bahwa Lin selalu memperhatikannya. Suatu hari Chio pun memberikan sebuah hadiah kepada Lin, dan alhasil Lin pun sangat senang dengan hal tersebut. Keesokan harinya terlihat dua orang wanita datang ke pulau itu. Mereka meminta untuk diantarkan ke penginapan berwarna hijau. Ternyata dua orang itu adalah wanita pemuas nafsu. Setelah mengantar mereka, Lin pun mampir ke penginapan Chio untuk mengantarkan makanan. Kebetulan Lin datang ke sana karena Chio mau meminta izin untuk menunjukkan toilet di penginapannya tersebut. Saat hujan, Lin pun merasa kesepian sehingga ia berinisiatif untuk menemui Chio dan berharap akan mendapatkan kehangatan di tengah-tengah hujan. Dan benar saja, Chio pun tergoda. Namun saat pemanasan, Chio melakukannya dengan sangat kasar, sehingga membuat Lin marah dan meninggalkannya. Karena nafsu tidak terpuaskan, akhirnya Chio memutuskan untuk memanggil wanita bayaran bernama Ning. Tapi Lin yang tahu akan hal itu, dia pun sangat marah karena cemburu. Melihat raut wajah Lin yang sangat marah, Chio pun langsung mengurungkan niatnya untuk bercocok tanam. Dan dia hanya meminta Ning untuk membuatkan kopi. Akan tetapi karena sifat Chio yang sangat tenang, Ning pun sangat tertarik dengannya, dan Ning langsung saja mengajaknya bermesraan. Tapi saat mau bercocok tanam, tiba-tiba garmonya datang untuk menjemput Ning. Hal itu disebabkan karena Ning terlalu lama bersama pelanggan. Lalu ketika Lin sedang memperbaiki rumahnya, datanglah seorang pria bernama Goni yang berencana untuk menginap di sana. Kemudian Lin pun mengantarkan Goni ke penginapannya. Di sana Goni pun sangat bernafsu melihat Lin. Dan tanpa pikir panjang, Goni pun langsung meminta untuk bercocok tanam. Besoknya, terlihat Ning yang kembali mengunjungi Chio, namun kali ini dia datang dengan sukarela. Saat sedang bercocok tanam, Chio menyadari bahwa Lin sedang mengintipnya. Namun dia hanya bisa diam saja dan terus melanjutkan aksinya. Selesai bercocok tanam, Chio pun langsung membayar Ning, tapi Ning menolaknya karena dia melakukan hal itu atas keinginannya sendiri. Kemudian Ning pulang dan ketika di perahu dia memberikan uang kepada Lin. Namun Lin malah melempar uang tersebut. Setelah mengantarkan Ning, lalu Lin pergi ke penginapan Chio. Di sana dia langsung memasang raut wajah penuh amarah dan langsung menggigit bibir Chio hingga berdarah.
Keesokan harinya, beberapa petugas sedang datang untuk memeriksa para penginap di pulau tersebut. Ketika petugas sedang menanyakan identitas dari Goni, tiba-tiba Goni pun berusaha kabur dan sempat menusuk salah satu petugas tersebut. Namun pada akhirnya Goni pun mampu dilumpuhkan oleh mereka. Dari kejauhan, Cio melihat kejadian itu. Dia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki identitas. Lalu karena tidak mau ditangkap, Cio pun berencana untuk bunuh diri. Dengan cara memasukkan beberapa kail pancing ke dalam mulutnya, lalu dia menariknya perlahan-lahan. Namun aksinya itu kembali digagalkan oleh Lin. Lin yang menyadari bahwa Cio takut dengan petugas dan dengan cepat dia pun menyembunyikan Cio. Setelah petugas pergi, barulah Lin mengeluarkan Cio dari persembunyiannya. Kemudian Lin mengeluarkan kail pancing dari dalam mulut Cio. Karena Lin sudah lama ingin bercocok tanam dengan Cio, momen ini pun langsung dimanfaatkannya untuk memuaskan nafsunya. Melihat bajunya yang berlumuran darah, Lin pun kembali mengambilkan baju untuknya. Keesokan harinya, Ning datang kembali dan lagi-lagi meminta Lin untuk mengantarkannya ke penginapan Cio. Tapi karena cemburu, Lin pun mengantarkan Ning ke sebuah penginapan yang kosong dan langsung mengikatnya lalu menjauhkan penginapan itu dari resort tersebut. Ning terus berusaha untuk melepaskan ikatan di tangan dan kakinya, namun malah terjatuh ke air, hingga membuatnya tewas tenggelam. Ketika Lin datang untuk mengeceknya, dia pun terkejut melihat Ning sudah tidak bernyawa. Untuk menghilangkan jejak, Lin membawa motor milik Ning ke penginapan dan menjadikan motor itu sebagai pemberat untuk menenggelamkan Ning. Karena Ning sudah lama tidak muncul, germonya pun datang ke penginapan Lin dan mencurigai Cio yang telah membawa Ning. Setibanya di penginapan Cio, germo itu langsung memukulinya. Cio yang merasa tidak bersalah, dia pun melakukan perlawanan dan akhirnya Cio pun mampu untuk melumpuhkannya. Si germo yang jatuh ke dalam air terlihat seperti tidak bisa berenang, namun ternyata Lin yang menarik mereka dari dalam air hingga germo itu tewas. Terlihat Cio tidak setuju dengan perbuatan Lin, namun semuanya sudah terlambat. Untuk meninggalkan jejaknya, mereka menenggelamkan mayat germo tersebut. Cio sangat kesal dengan aksi pembunuhan tersebut. Bahkan saat memancing pun ia melampiaskan kekesalannya kepada ikan. Kemudian dia juga menyuruh Lin untuk pergi meninggalkannya. Lalu di malam hari, Cio berniat kabur dari sana. Karena tidak mau terseret masalah pembunuhan tersebut. Dia kabur dari sana menggunakan drum sebagai pelampung. Namun tiba-tiba drumnya pun terlepas dan sialnya, ternyata Cio tidak bisa berenang. Untung saja Lin datang, kemudian dia melemparkan kail pancing untuk menolongnya. Tetapi walaupun diselamatkan, kail pancing itu menancap di tangannya, lalu Lin melepaskan kail pancing itu satu persatu. Setelah selesai, Cio pun langsung menampar dan menendang Lin. Melihat kondisinya yang sudah tidak berdaya, Cio pun langsung tergoda dan langsung mencicipi serabi lempitnya. Lalu keesokan harinya, Cio benar-benar meninggalkan Lin dengan menggunakan perahu. Merasa sakit hati, Lin pun berniat menyakiti dirinya sendiri dengan cara memasukkan kail pancing ke dalam serabi lempitnya sendiri lalu menariknya. Karena teriakan Lin yang sangat keras, Cio pun memutuskan untuk kembali ke penginapannya. Setibanya di sana, Cio mendapati Lin yang sudah berlumuran darah. Kemudian Cio mengeluarkan semua kail pancing yang ada di dalam serabi lempitnya. Karena hal itu, Cio pun tidak jadi pergi dan memutuskan untuk hidup bersamanya. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat sepasang kekasih yang sedang memancing ikan. Mereka adalah Udin dan Irma. Tanpa sengaja, Irma menjatuhkan barang berharga milik Udin. Lalu Udin pun menamparnya. Karena tidak mau kehilangan barang tersebut, si Udin menelpon penyelam untuk membantu mencari barangnya. Di sisi lain, Cio dan Lin pun sangat panik dengan adanya penyelam. Karena mereka takut ketahuan soal mayat-mayat yang mereka tenggelamkan. Dan benar saja, para penyelam itu menemukan mayat-mayat dan juga motornya Ning. Mereka berencana untuk kabur, dan Lin memasangkan mesin kapal pada penginapan terapung tersebut, hingga akhirnya mereka pun jauh dari resort. Akan tetapi mesin kapal tersebut tiba-tiba mati, dan mereka pun terombang-ambing di tengah-tengah pulau. Akhirnya Cio memutuskan untuk membunuh Lin, lalu setelah itu dia pun kabur dari sana sampai ke daratan. Sementara Lin dibiarkan mengapung di perahu dalam keadaan telanjang, dan film pun tamat. Nah guys, bagi kalian yang udah menonton filmnya, gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya juga. Thank you, bye.